Bitcoin berada di resistensi yang krusial ditambah rilis data NFP Jumat kemarin, penambahan lapangan pekerjaan itu jauh lebih banyak bahkan 2 kali lipat dari ekspektasi para pelaku pasar. Sekaligus belakangan itu ada geopolitical tension antara Israel dan Palestina. Lalu, apakah harga minyak akan naik lagi sehingga membuat inflasi tetap tinggi? Lalu The Fed menaikkan lagi suku bunga? Dan apa juga dampaknya ke kripto? Kita akan bahas hal itu di video ini ya. Berhubung banyak yang nanya juga, apa sih isi yang ada di grup cuan kripto itu? Saya akan spill sedikit hal-hal yang kita bahas di grup cuan kripto. Setiap bulannya itu kita ngebagiin free membership gratis untuk 2 orang pemenang. Caranya simple, tinggal komen aja video yang ada di channel ini. Nanti di akhir bulan kita akan adakan undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, karena di channel ini itu kita ngebahas kripto itu secara netral dengan data tanpa adanya bias. Kalau nggak suka juga boleh dislike, supaya channelnya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja nikmati videonya. Halo semuanya, seperti biasa saya merekomendasikan untuk menonton 4 video yang ada setiap detik akhir update video member supaya teman-teman di sini nggak asal-asalan masuk marketnya. Ada gambaran gimana cara saya entry, take profit maupun tentang trading plan. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke analisis. Pertama itu dari economic calendar. Semalam itu NFP hasilnya naik. NFP ini adalah jumlah para pekerja yang aktif di luar sektor pertanian. Karena sektor pertanian itu sifatnya cyclical. Angkanya itu jauh di atas ekspektasi dan juga forecast. Bahkan ini 50% lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Data ekonomik lagi keadaan ekonomi sekarang itu agak sensitif. Saya ngeliat non-farm payroll dan unemployment rate ini masih oke-oke aja. Unemployment rate masih sama 3,8% atau nggak berubah dari bulan sebelumnya. Dan nggak banyak orang yang tahu yang lebih penting itu adalah JOLTS job opening. Ini itu lebih krusial. Krusialnya di sini dalam arti kalau NFP ini adalah pekerja yang tercatat, tapi kalau JOLTS job openings adalah jumlah lapangan pekerjaan yang posisinya belum terpenuhi. Contoh misalkan di suatu perusahaan terbagi itu dalam banyak divisi, dan dari sebagian besar divisi tersebut posisinya masih tersedia untuk orang baru atau masih open recruitment. Nah, dari posisi kosong tersebut terjadinya nggak hanya di satu perusahaan tapi banyak. Kalau lebih banyak tersedia posisi yang kosong atau lapangan pekerjaan yang kosong dibanding jumlah pekerjanya, harga gaji yang ditawarkan itu bisa naik. Itu yang bisa menjadi inflasi di sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan itu juga masuk di hitungan core PCE-nya The Fed. The Fed itu menggunakan data core PCE untuk pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi. Makanya kemarin saat JOLTS opening ini, stok market itu merah. Tapi di NFP memang ada merahnya tadi, sempat spike turun tapi langsung naik lagi. Artinya kalau non-farm payroll terdapat banyak pekerja yang aktif, ekonomi itu baik-baik saja. Salah satu cara The Fed untuk menurunkan inflasi adalah dari sektor gaji juga. Job openingnya tinggi tapi pekerjanya sedikit, itu bisa menaikkan gaji. Naiknya gaji itu bisa naik spending juga. Agak unik, tugasnya The Fed dual mandat itu untuk kestabilan harga dan juga maksimum employment. Tapi kalau employment terlalu tinggi itu bisa menaikkan inflasi, dan The Fed nggak suka akan hal itu. Bisa dibilang The Fed itu pengennya naikin pengangguran untuk nurunin inflasi. Jadi orang-orang itu nggak punya cukup uang untuk di spending. Probability-nya The Fed untuk naikin suku bunga lagi di tahun ini itu sangat minim atau sangat kecil banget. Bahkan kalau The Fed masih menahan suku bunga tetap tinggi, dan lebih parahnya kalau dinaikin lagi suku bunga itu bisa membuat resesi. Banyak bank itu bisa kolaps dan harus di bail out lagi sama pemerintah. Kalau banyak bank yang kolaps, masyarakat itu udah nggak percaya lagi sama perbankan. Simple dan singkatnya seperti itu ya. Kita masuk ke technical analysis nih. Supaya nggak kepanjangan update-nya, saya emang update itu saat yang tepat. Saya nggak suka update kripto itu per hari atau lagi keadaan marketnya sideways, karena nanti ujung-ujungnya malah jadi nggak konsisten. Sedikit-sedikit kita bilang bull, sedikit-sedikit kita bilang bear. Itu jadi labil banget. Saya menghindari analisis kripto di bawah time frame 4 jam. Karena di bawah time frame 4 jam itu isinya cuma noise. Nggak bijak kita ngelihat di market yang sangat volatil seperti kripto ini itu analisis dengan time frame kecil. Karena kalau kalian lihat di time frame kecil, ngelihat candle seperti ini dibilang bear, ngelihat candle seperti ini balik lagi bilang ke bull, atau contohnya yang seperti ini di sini, ini akan membuat kita mempertanyakan trading plan kita. Pas lagi journaling mingguan atau bulanan, ngelihat kok statistiknya jelek ya. Risk to reward ratio padahal bagus, tapi kok win rate-nya jelek. Apa perlu saya ubah trading plan-nya? Nah, pastinya nanti akan muncul pertanyaan seperti itu, dan itu agak fatal kalau kita nggak ngerti konsep dasar trading market yang sangat volatil. Karena kebanyakan orang itu atau day trader ngelihat struktur market yang seperti ini itu breakdown dari support, retest, drop nih. Habis itu dia ngelihat retracement yang agak korektif, lalu drop lagi. Banyak trader itu ngincar masuk marketnya di poin ini nih, di tertingginya, atau bahkan saat ngetes lagi di area
area sini, masuk market nih, taruh stop loss agak panjang, risk reward ratio masih oke lah, 1/2 lebih. Ini yang saya maksud dengan trading plan risk to reward bagus, tapi ternyata kok statistiknya jelek nih. Harganya naik, trigger stop loss lalu turun. Bahkan saat belum turun, baru kena stop loss, udah ngincer entry lagi posisi long di sini nih. Karena ngerasa udah breakout and retest bertahan tuh. Ngincer risk to reward 1/2 sampai di sini, atau bahkan dapat lebih nih ya. Tahu-tahu harganya langsung drop lagi nih. Hal seperti itu yang akan mempertanyakan trading plan kita apakah bener apa enggak sih entry-nya. Padahal kalau dilihat ya, yang fatalnya itu kita trading market yang volatil tapi di time frame kecil. Jadi seperti itu ya. Dan untuk Bitcoin ini kondisi yang bagus, tapi yang agak mengkhawatirkan adalah sekarang itu kita lagi approaching major resistance di 28.000 sampai 28.200. Pandangan saya masih bullish sampai akhir tahun. Selama 25.000 nggak di breakdown, potensial market bottom itu besar banget. Saat ini saya nggak ngeliat ada tanda-tanda untuk major correction, karena pertama yang kita perhatikan adalah struktur terdekatnya dulu. Kita masih bertahan nih di 27.200, bahkan ini masih terus membuat higher low. Tanda-tanda 25.000 akan di breakdown adalah kalau struktur market itu membuat lower low baru. Ini udah tanda-tanda resiko. Kalau untuk sekarang ya kita follow the trend. Daily time frame, Bitcoin udah membuat higher high baru, bullish divergence juga aktif. Oh ya, bullish divergence ini juga bisa jadi indikasi kalau market mau koreksi atau invalid nih. Yaitu dari momentum indikator yang udah turun di bawah breakdown dari trendline supportnya ini. Untuk sekarang saya nggak expect Bitcoin langsung naik menembus resistance yang besar banget di 29.000, karena market juga butuh cool off. 29.000 ini bisa dikatakan resistance terakhir sebelum masuk ke bull run. Saya udah nggak nyebut di 30 atau 31.000, karena Bitcoin kalau balik lagi sampai di atas 29.200, confirm weekly di atas area sana, itu hanya tinggal cari momentum dan ngegiring opini publik. Mungkin media akan membuat berita bagus, dan 30.000 sampai 32.000 ini akan di breakout juga. Untuk short term ya, saya masih expect harga itu terkonsolidasi atau cool off dulu. 28.000 sampai 28.200 itu major resistance. Mungkin dalam beberapa minggu ya, sampai akhir Oktober, kita bisa dikasih push sampai ke 29.200. 29.200 ini akan menjadi penentu terakhirnya sebelum masuk ke bull run. Saat approaching lagi ke major resistance 29.000 sampai 29.200, kemungkinan kita akan dapetin corrective move yang lumayan. Tapi jangan terlalu jauh kita ngomong sana ya. Yang ada di depan mata kita dulu aja nih. 28 sampai 28.200 itu area level resistance yang cukup besar, yang saya nggak expect akan di breakout dalam waktu dekat. Saya juga mau share posisi saya di Bitcoin. Saya itu ada set entry posisi. Nah, seperti itu ya. Untuk entry-nya Bitcoin dan alternatif koin lain itu saya share-nya hanya di grup. Kita follow up sedikit nih dari Bitcoinnya sekaligus dampak dari geopolitical tension antara Israel dan Palestina. Tapi kita masuk ke Bitcoinnya dulu nih. Di Bitcoin update sebelumnya itu video terakhir ini ya, public, saya ngejelasin tentang Bitcoin yang probability cukup besar banget untuk terjadi koreksi dulu. Kemarin itu kita memang lihat ada koreksi nih, turun ngetes area ini, lalu konsolidasi. Video kemarin juga saya ngebahas tentang stock market yang potensial cukup besar untuk terjadi penguatan. Stock market juga kita ngeliat sekarang ada penguatan sedikit nih. Untuk Bitcoin ya, resistance 28.000 sampai 28.200 masih kuat menahan Bitcoin. Di area tersebut, kalau kita tarik dari swing high to swing low-nya, itu dapat rejection dari 28.400. Sekaligus struktur market resistance. Dan juga di 28.000 ini terdapat 200 daily moving average. Di mana 200 moving average itu dianggap cukup penting karena merepresentasikan data tren jangka panjang. 200 simple moving average ini bisa menjadi support maupun resistance yang dinamis. Krusialnya lagi, 200 moving average itu di weekly time frame juga bertepatan di 28.000. Jadi ada dua time frame yang menahan harga Bitcoin saat ini. Di weekly time frame juga sebentar lagi kita ngeliat akan closing ya. Mungkin teman-teman nontonnya saat sudah weekly closing Bitcoin ya. Karena per video ini dibuat hanya sekitar 1 jam lagi menjelang weekly closing candle. Di weekly closing candle ini juga kemungkinan besar Bitcoin itu akan membuat doji candle nih. Setiap candlestick yang terbentuk itu ada artinya loh. Dan doji candlestick seperti ini itu cukup reliable. Apalagi kalau terjadinya itu di area-area tertentu. Doji candlestick ini merepresentasikan indecision atau galau. Dan doji candle ini sometimes digunakan untuk warning terhadap reversal after strong price move. Kita juga ngelihat di minggu kemarin itu Bitcoin ada strong price move nih, candle hijau besar. Jadi teman-teman ada kewaspadaan lebih setelah nonton video ini. Lalu di daily time frame
Secara momentum indikator, kita udah mulai ngeliat adanya pelemahan nih. Bullish divergence juga masih aktif. Yang akan membuat invalid adalah secara momentum indikator kalau breakdown dari trendline supportnya. Dan kalau saya tampilkan secara stokastik MACD-nya, ini masih trending naik, hanya saja momentum yang terjadi itu kecil jika kita bandingkan dengan MACD crossover saat terjadi di area sini dan juga di sini, itu sangat jauh berbeda. Momentumnya itu kuat, tidak seperti sekarang ya. Jadi expect adanya sedikit koreksi. Kalau ngeliat secara pattern aja, belakangan itu terbentuk triangle pattern atau downtrend nih sebelumnya yang udah breakout sekaligus retest. Ini bisa dilihat sebagai continuation pattern, yang artinya itu pattern kelanjutan yang bisa membuat Bitcoin nge-push naik lagi. Hanya saja kalau kita munculkan bantuan seperti indikator yang dijelaskan tadi itu tanda reversal atau koreksi, untuk short termnya itu masih besar. Besar dalam artian probability ya, bukan besar koreksinya. Best case-nya adalah Bitcoin masih stay strong, tertahan di atas 27.000. Dalam seminggu atau 2 minggu ke depan kalau masih konsolidasi di area sana, ya itu artinya tanda yang bagus. Dan hal seperti itu biasanya ngambil liquidity entry lagi supaya buyer bisa masuk market. Dari data CoinGlass juga liquidity heat map, ada cukup banyak liquidity itu dari 27.100 sampai 27.300. Itu ada di support di area ini. Hal ini juga didukung dari market order book yang ada banyak dinding beli mulai dari 27.265. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Update-nya jadi lengkap banget nih kalau saya gabungkan dengan grup member private cuan crypto. Karena di grup itu saya ngejelasin singkat, padat, jelas. Lalu selanjutnya kita akan ngebahas sedikit nih tentang dampak dari geopolitical tension belakangan. Di sini dikutip dijelaskan knee-jerk surge in crude price. Knee-jerk itu artinya pergerakan yang tanpa dipikirkan, atau dengan kata lain itu adalah gerak refleks. Kayak di fisioterapis ya, untuk gerak refleks, diketok dengkulnya itu akan hendang. Fisioterapis loh ya, bukan terapis lain. Lanjut. Kalau kita ngeliat pendapatnya hedge fund manager yang spesialisasinya itu di energi derivatif, dia bilang itu unlikely to impact oil supply in the short term. Karena dia bilang itu Israel dan Palestina itu bukan player besar yang memproduksi minyak. Tapi dia juga bilang ini bisa berdampak terhadap supply dan harganya. Pada saat ini tuh global oil inventories udah mulai sedikit. Sisanya kalian bisa baca sendiri, tapi intinya dia bilang itu impact ke short term-nya itu kecil. Kecil itu bukan berarti zero ya, atau nggak ada. Salah satu faktor naiknya inflasi juga bisa didukung dari harga energi. Tapi yang perlu kalian tahu adalah, misalkan inflasinya naik, kalian juga harus lihat yang naik itu headline inflasi atau core inflasi. Kalau headline inflasi itu kan terhitung dengan harga energi dan makanan yang sangat volatil. Tapi kalau core inflasi itu nggak terhitung dengan harga energi dan makanannya. Core inflation itu lebih penting. Tapi kebijakan The Fed untuk menaikkan lagi suku bunga itu, mereka mempertimbangkan dan melihat dari core PCE. Core PCE itu jauh lebih penting karena kebijakan The Fed ngelihatnya dari data core PCE tersebut. Saya udah ngejelasin The Fed itu kecil sekali kemungkinannya untuk naikin lagi suku bunga, ada di video yang ini ya. Saya cukup lengkap ngejelasin di sana. The Fed masih menahan suku bunga di angka sekarang aja, itu masih tindakan yang cukup resiko terhadap keadaan ekonomi Amerika Serikat. Yield curve sekarang udah makin invert atau udah kebalik. Obligasi jangka pendek itu udah lebih tinggi daripada obligasi jangka panjang. Sekaligus kalau The Fed menaikkan lagi suku bunga, banyak bank itu akan beresiko kolaps dan harus dibantu lagi bailout oleh pemerintah. Kalau ada banyak bank yang kolaps, akan ada makin banyak orang lagi tuh yang nggak percaya naruh uangnya di bank, dan The Fed nggak pengen terjadi hal seperti itu. Untuk masalah ini nanti kita akan jelaskan di video berikutnya ya, kalau banyak peminatnya. Oh ya, dan saya lupa nih, dampak geopolitical tension itu terhadap kripto. Kita udah pernah ngelihat ada hal seperti ini di kejadian sebelumnya tuh, antara Ukraine dan Rusia. Orang sipil yang mau menghindari konflik, banyak banget yang mengungsi, hanya bawa badan aja. Tabungannya itu disimpan di Bitcoin. Karena simpel banget ya, tinggal bawa ledger atau secari kertas, atau kita ingetin tuh seed phrase-nya, lalu kita tinggal pergi aja kemana aja. Uang kita itu aman di kripto. Ya seenggaknya kalau bukan Bitcoin bisa taruh di USDT atau stablecoin lain kan. Karena seperti yang kita tahu, mata uang suatu negara itu kan hanya laku di negara yang bersangkutan. Apalagi kalau terjadi konflik di suatu negara itu biasanya kan mata uangnya akan hancur tuh karena tidak stabilnya perekonomian. Kalau kita bawa uang fiat kita ke luar negeri ya nggak akan laku. Beberapa waktu lalu juga Ukraine ini menggunakan kripto untuk donasi. Sebentar lagi kita akan halving Bitcoin nih. Supply-nya makin sedikit tapi permintaan makin banyak. Itu bisa membuat harganya makin naik. Dari data CryptoQuant juga, spot trading Bitcoin itu berada terendah selama 6 tahun terakhir. Banyak orang itu lebih tertarik holding koinnya daripada menjual sekarang karena baru ngelihat tanda awal profit sedikit. Kalau kalian gimana? Komen di bawah ya. Dengan berkomentar juga kalian berhak masuk ke undian free membership cuan kripto di akhir bulan nanti. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
Like dan subscribe kalau terbantu, boleh dislike kalau nggak suka videonya supaya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian, dan channelnya nggak bisa dicari lagi. Untuk analisis koin lain sekaligus sharing entry saya itu ada di grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing entry. Ini grup berbayar, tapi murah banget, recehan deh. Nggak sebanding aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Ini terjangkau untuk semua orang. Bagi yang berminat join ke grup, tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.